Ya, halo semuanya, selamat datang di channel Kulik Matematika Bi. Tempat terapi belajar matematika yang happy bikin kamu makin ngerti. Pada sesi kali ini kita akan bahas kisi-kisi soal asesmen sumatif akhir semester dari salah satu sekolah di Kulon Progo. Ini memenuhi kekurangan pembahasan yang tadi belum terlaksana, yaitu kisi-kisi soal bab tentang suku banyak dari salah satu siswa untuk matematika B yang tadi baru saja bimbingan tentang suku banyak. Oke, kisi-kisi pertama tentang suku banyak yaitu kisi-kisi ada di nomor 13. Ya, nomor 13 ini mencari nilai F mencari nilai FA dari suku banyak Fx dengan cara Horner. Ini tipe dari kisi-kisinya. Oke, ini saya ambilkan contoh soal, referensi soal saya ambil dari modul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Sekolah Menengah Atas tahun 2020 yang ditulis oleh tim. Di modul matematika peminatan, penyusunnya Istiqomah SPD SMA Negeri 5 Mataram. Oke, agar tidak terjadi kesalahan referensi yang saya sebutkan dan biar saya ambilkan dari modul tersebut. Ke nomor 13, kisi-kisi nomor 13, kalau soalnya entah nomor berapa, itu mencari nilai FA dari suku banyak Fx dengan cara Horner. Jadi tidak hanya dengan cara biasa ya. Kalau cara biasa mencari Fx-nya ini kan tinggal dimasukkan aja. Tinggal dimasukkan aja karena rumus Fx-nya ini kan berarti sama dengan x kuadrat plus 3x kuadrat x pangkat 5 sorry min 8x plus 2. Nah, kalau cara biasa F A nya berarti ini ya, min 2 ini. A nya min 2, ini FA. Berarti tinggal dimasukkan F min 2 sama dengan X nya diganti min 2 dan seterusnya sampai ketemu nanti dioperasikan hasilnya berapa. Itu kalau cara biasa. Nah, ini perintahnya kan suruh dengan cara Horner. Dengan cara Horner berarti nggak pakai cara itu. Cara Horner berarti nanti caranya harus pakai metode Horner. Atau Horner itu kayak apa? Simple. Tinggal ini kan udah tahu X-nya A ya, X-nya A, X-nya min 2. Jadi tinggal kamu bikin ini, seret. Nah, biar rapi pakai garis. Seret. Nah, ini. Terus nanti min 2 itu kamu masukkan di sini. Min 2. Min 2 masukkan sini. Terus yang ini, nah, koefisien X kuadrat dari X pangkat 5 dan seterusnya itu kamu taruh di atas. Koefisien terbesarnya ada di sini. X pangkat 5 itu berarti 1. Belakangnya yang, nah ini ada yang tersembunyi kok langsung pangkat 2. Hati-hati, berarti setelah X pangkat 5 ini kan turun jadi X pangkat 4 harusnya. Nah, X pangkat 4-nya kan nggak ada, berarti koefisiennya 0. Kemudian X pangkat 3-nya juga nggak ada, berarti koefisiennya 0. Ini jangan lupa tetap ditulis. Terus bawahnya baru yang X pangkat 2. X pangkat 2 koefisiennya 3, ditulis di sini 3. Terus ada yang X pangkat 1 itu yang X tok ini, berarti koefisiennya min 8. Kemudian yang paling kecil ini tetap ditulis ini, koefisien dari X pangkat 0. X pangkat 0 itu berarti nggak ditulis. Nggak ada X-nya, artinya cuma angka tok, berarti 2, tulis di sini. Nah, ini kurang panjang.
Nah, ini. Terus setelah kamu tulis ini, ya, langkah selanjutnya kamu kerjakan dengan cara ini. Pertama, turunkan angka 1. Langsung ini turunnya, langsung 1 di sini. Di situ satunya nanti dikali dengan min 2. Hasil kalinya taruh sini. 1 kali min 2 kebetulan min 2. Terus ini dengan bawah, atas bawah ini dijumlah. 0 tambah min 2, hasilnya min 2. Terus dikali lagi ke sini. Dikali ke min 2. Min 2 kali min 2 hasilnya positif 4 karena min kali min. Terus jumlah lagi dengan ini. 0 tambah 4, 4. Kalikan lagi ke sini. Nah, terus berulang. 4 kali min 2 min 8. Ditambah lagi dengan ini hasilnya min 5. Hati-hati, min 8 tambah 3 ya. Terus dikali lagi ke sana. Min 5 kali min 2 positif, hasilnya positif 10. Jumlah dengan min 8 jadi positif 2. Positif 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Min 4 ditambah dengan 2 hasilnya berapa? Min 2. Nah, jadi nilai suku banyak ini tadi untuk X sama dengan min 2. Ini ketika min 2 dimasukkan bilang ke sini, ke sini, ke sini, ternyata keluarnya berapa? Nah, sama aja dengan pakai order, keluarnya yang min 2 ini. Terakhir jawabannya adalah yang B. Nanti dicoba sendiri, diulang, dicatat ya. Ini metode Horner, nanti diulangi di preview videonya, diulangi dari awal lagi. Ini awalnya prosesnya gimana, nih satunya turun langsung, ini karena langsung turun nggak ada angkanya di sini. Baru dikalikan ke sini, dikalikan hasilnya di sini, jumlahkan, kalikan, berulang sampai yang terakhir. Nanti hasilnya berapa? Nah, ini outputnya ini sama aja dengan min 2 yang dimasukkan. Loh, kok sama min 2? Ini X-nya min 2, kok hasilnya min 2? Berarti sama dengan ini. Nggak mesti, ini hanya kebetulan. Kebetulan hasil keluarnya ini kebetulan sama dengan X-nya min 2. Tapi nggak terus mesti sama ya. Hati-hati. Oke. Nah, selesai. Kemudian selanjutnya, nah, kisi-kisi yang nomor 14. Kisi-kisi yang nomor 14. Mending gini aja. Nah, kisi-kisi nomor 14, mencari sisa suku banyak. Sisa ini. Sisa suku banyak yang bagaimana? Yang fx, maksudnya ini suku banyak fx ini dibagi dengan x min h. X min h-nya ini, fx-nya panjang ini. Nah, ini suruh bagi. Yang ditanyakan sisanya ya. Sisa aja ya. Berarti kalau ini soalnya, contoh soalnya ini hasil bagi dan sisa, malah aneh ya. Sekalian dua-duanya. Nah, untuk mencari ini itu bisa kamu pakai Horner, bisa juga pakai bersusun. Nah, ini enggak ada aturannya di kisi-kisi, cuman suruh mencari sisa aja ya. Enggak ada pakai cara Horner atau pakai cara apapun, berarti kita pakai Horner aja ya. Biar sekalian praktek. Pakai Horner kita ulangi tadi pertama kali bikin ininya, bikin bagannya dulu. Terus kita masukkan ini suku banyaknya kan ini. Suku banyaknya ini dari koefisien paling tingginya itu 9. Ini 9 dimasukkan 9. Kemudian ini ditulis X kuadratnya ada. Ini dari X pangkat 3 urut terus kuadrat berarti 5. X pangkat 1-nya juga ada berarti berapa? Bukan 2 ya. Min 2. Kemudian yang paling kecil X pangkat 0. X pangkat 0-nya 3. Nah, X pangkat 0 itu kan 1 berarti nggak ditulis. Cuma ditulis 3-nya tok. Berarti ini 3. Setelah ini kamu masukkan. Nah, kalau ini bentuknya masih seperti ini, jangan dimasukkan satu langsung di ini. Kalau yang tadi, ya, yang tadi kita lihat. Nah, yang tadi itu kan ini udah bentuk X sama dengan min 2 ini. X
X-nya udah sama dengan min 2 langsung, berarti min 2 bisa langsung dimasukkan ke sini. Kalau yang tadi, nah yang ini kan masih bentuk X plus 1, berarti yang ditulis di sini bukan 1. Tapi ini X-nya diubah menjadi X sama dengan, karena dari X plus 1 ya, jadikan X sama dengan min 1. Yang dimasukkan di sini nanti min 1. Nah, ayo kita ulangi cara tadi. Nah, kita disuruh mencari hasil bagi dan sisa. Nah, kita ikuti cara ini dulu, nanti baru kamu bakal tahu hasil baginya apa, sisanya apa. Turunkan langsung 9. Kemudian dikali min 1 jadi min 9. Ini langsung turun. Oke, terus di apa tadi? Jumlah. Min 9 tambah 5 hasilnya min 4. Terus dikali lagi ke min 1 hasilnya positif 4. Turun ini ditambah hasilnya min 2 tambah 4 itu 2, terus dikali min 1 hasilnya min 2. Nah, ini di jumlah terakhir hasilnya 3 tambah min 2 itu 1. Nah, ini kita kotakin. Nah, kita bedakan antara dari sini sampai sini semua. Itu nanti ada yang hasil bagi, ada yang sisa. Yang hasil bagi itu yang di sisi kanan ini. Yang sisanya 1, berarti sisanya nanti sudah ketahuan ini sisa, sisanya 1. Terus hasil baginya berapa? Kita ambil dari sini. Nah, ini kan pangkatnya 3 ya, biasanya hasil baginya pangkatnya 2, atau kita urutkan dari paling belakang ini 2, kita tulis 2, terus depannya min 4. Nah, min 4 ini karena 2 ini paling belakang, ini enggak ada X-nya, yang 4 dikasih X. Terus plus 2, ini X ya. Terus yang 9 taruh di depan, kasih X tapi pangkatnya 2. Ini kan pangkat 1 yang ini. Yang ini pangkat 2, terus min 4 karena ini min 4. Nah, jadi nanti hasil baginya diambil dari sini. Apa? 9x kuadrat min 4x plus 2. Kok kuadrat ya? Karena paling kecil 2 ini enggak ada X-nya. Yang ini mulai ada X-nya pangkat 1, yang ini X kuadrat. Jadi jawabannya yang mana? 9x kuadrat min 4x plus 2 itu CDE. Terus sisanya 1. Sisanya 1, yang sisanya 1 mana sisa 1 ini? Nah, jawabannya yang C, karena ini plus 2, yang lainnya ini plus 1, semua salah. Salah. Yang benar adalah yang C. Nah, tapi ini nomor 14 ini, kisi-kisi nomor 14 ini perintahnya hanya mencari sisa. Sisa berarti yang ini. Nah, sisanya 1. Malah kebenaran toh, semuanya disuruh mencari baik sisa maupun hasil baginya. Kita lanjut ke kisi-kisi yang berikutnya. Kita lihat apa kisi-kisi. Mencari hasil bagi. Nah, mencari hasil bagi tok. Nah, tadi kan mencari sisa tok, berarti kamu preview videonya aja. Nah, yang nomor 14 tadi kan juga sekaligus sudah mencari hasil bagi. Oke, kisi-kisinya nomor 15 begitu. Terus kita lihat kisi-kisi berikutnya. Oh, ini belum gabungkan. Sebentar, saya gabungkan. Nah, yang ini mencari hasil bagi ini tadi ini sebenarnya bisa preview yang nomor sebelumnya tadi ya, nomor 14. Tapi ini ada soal juga, kita pakai aja buat mencari hasil baginya. Nanti pasti juga bisa ketemu sisanya. Salah. Ini kisi-kisi untuk nomor selanjutnya ya. Jadi jangan dipakai, nggak usah, nggak jadi. Jadi udah bener tadi ya. Yang nomor 15 ini sama dengan yang nomor 14. Ini kan tadi udah mencari sisa sama hasil bagi. Berarti yang ini nomor 14 kisi-kisinya tentang sisa, nomor 15 tentang hasil bagi. Berarti nanti sisa dan hasil bagi nanti melihat preview video yang ini aja, mencari nomor 14 tadi.
Udah, terus kita lanjut ke kisi-kisi nomor 22. Nah, kisi-kisi nomor 22, 23, 24, 25 ini ada kesamaan, bukan ada kesamaan, berhubungan dengan yang tadi. Nomor 22 ini sama dengan yang nomor 13. Yang nomor 23 sama dengan 14 dan nomor 24 sama dengan nomor 15. Mencari sisa dan hasil bagi. Jadi semuanya sama. Terus bedanya apa? Nah, nanti bedanya ada di nomor 25. Jadi kita untuk mengerjakan nomor 25 sekaligus preview nomor 22, 23, 24 dengan soal yang ini. Nah, dengan soal yang ini tadi. Ini membahas tentang pembagian polinomial. Pembagian polinomial ini polinomial ini oleh x-2. Jadi nanti ini akan nomor 22 dapat, 23 dapat, 24 dapat, dan 25-nya juga dapat. Nah, oke, perhatikan dengan seksama. Kita akan bagi dengan cara Horner dulu. Pembagian dengan Horner, kita bikin Hornernya. Horner itu sebenarnya ya ini sebutan untuk bagan yang kayak gini. Terus kita masukkan angka-angkanya. Ini pangkat paling besar, pangkat 4, berarti yang kita masukkan 2. Oke. Terus yang lebih di bawahnya yang pangkat 3, ini kebetulan koefisiennya 3, tadi 2, terus 3, terus pangkat 2-nya ada kebetulan, berarti ini urut ini ada semua ya. Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Berarti yang ini min 1. Berikutnya min 8. Yang paling kecil itu nanti 5. Ini yang nomor 22 FA ini berarti nanti X-nya diganti A. Nah, X-nya berapa? Nah, ini kan X min 2. Berarti X-nya sama dengan, nah dari X min 2 berarti X-nya sama dengan nanti 2 gini ya. Jadi yang ditaruh di sini itu nanti 2 bukan min 2-nya. Kalau X-nya plus 1 berarti yang dimasukkan nanti min 1 gitu, jangan kebalik. Ini harus jeli di sini. Saya ulang-ulang. Oke. Berarti nanti A-nya 2 ini. 2 ini kalau model dulu ya, tinggal dimasukkan ke sini semua ini. Masukkan diganti X-nya diganti 2, terus diproses, dijumlahkan. Nanti outputnya berapa. Nah, itu tugasnya FA gitu kalau dulu. Kalau sekarang enggak dengan cara dimasukkan langsung tapi pakai Horner. Masukkan di sini 2. Langsung ke bawah ya 2. Terus dikali 2, 4. 4 tambah 3. 7 kali 2 lagi 14 tambah min 1 itu bukan 13 ya, 13 kali 2 26 ditambah min 8 itu hasilnya positif 16 kali 2 hasilnya 32 ditambah 5 hasilnya 30. Kok nggak ada 30 ada 5 hasilnya harusnya 37 nih. Terus ada yang salah kayaknya. Oh, ini salah, sorry. 26 tambah min 8 itu 18 ya. Nah, sorry. Nah, baru 18-nya kali 2 itu 36. 36 tambah 5 41. Nah, gampangnya tadi yang ini poin 22 ini FA berarti FA karena A-nya 2 berarti F2 itu hasilnya berapa? Ya ini yang paling belakang ini 41. Jadi ketika rumus ini, fungsi ini, Fx ini dimasukin 2, keluarnya 41. Itu kalau cara Horner. Terus nomor 23 ini gimana nomor 23? Mencari sisa pembagian suku banyak Fx dengan X min H. Ini suku banyak ini dibagi X min H dibagi X min 2. Sisanya mana? Nah, sisa itu 41 ini. Sama aja ya. Sisa sama FA itu sama. Jadi 41 ini disebut FA. F yang dimasukin 2. Disebut juga dengan sisa pembagian antara ini oleh X min 2. Nah, sama. Sama aja itu.
disebut sisa juga. Jadi jawabannya nanti yang ini 41. Kalau ditanyakan sisa loh ya, sisanya 41. Karena ini merujuk pada sisa ini. Dilihat dari pilihan jawabannya ya. Ini enggak nanyakan hasil bagi. Nah, kalau hasil bagi, ini udah sisa. Kalau hasil bagi antara ini oleh ini berarti mana? Nah, ingat tadi yang diambil cuman yang ini, poin 4 ini. 2, 7, 13, 18. Terus nulisnya gimana? Karena hasil bagi nanti harus ada X-nya. X, nah yang paling belakang kan 18. Ini yang enggak ada X-nya yang paling belakang. Mulai ke depan 13 mulai dikasih X. Nah, ini berarti tandanya plus karena enggak ada mainnya. X berarti yang belakangnya X, depannya X kuadrat, koefisiennya 7, tandanya plus di sini. Depannya 2. Nah, 2 X-nya pangkat berapa? Pangkat 3, tandanya 7-nya plus. Nah, ini yang disebut dengan hasil bagi. Hasil bagi, paham nggak ini? Nah, nanti di preview video ini di balen-baleni. Oke. Sampai sini belum selesai, ini baru sampai yang poin 24 hasil baginya ini. Ini tadi sisanya ini, terus FA-nya juga ini, hasil baginya ini. Terus poin 25 menulis dalam bentuk Fx sama dengan X min H kali Hx plus sisa. Jadi ini proses-proses ini tadi kita tulis dalam bentuk ini. Dalam bentuk Fx sama dengan X min H dikali X dikali Hx ditambah sisa. X min H itu mana? Nanti ini X min H-nya ini. Hx itu hasil bagi, hasil baginya mana? Ini hasil bagi. Ditambah sisa-sisanya nanti 41. Nah, Fx ini disuruh menuliskan dalam format kayak gini. Depan ada Fx, nah, tulis dulu Fx-nya di sini. Fx-nya apa? Nah, tulis Fx, rumusnya tulis dulu deh biar enak. Fx sama dengan X min H-nya nanti berapa ya? Dikali Hx-nya nanti berapa? Baru ditambah sisanya berapa. Nah, langsung simpel aja. Kita tulis Fx-nya yaitu panjang ini, Fx-nya ini 2x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 dikurangi x kuadrat dikurangi 8x ditambah 5. Ini kisi-kisi nomor 25. Terus ini baru Fx-nya ya, ini perhatikan setiap gerakan pointer saya. Sama dengan, nah atau ini ya, baru Fx-nya, terus sama dengan, atau diikuti sama dengan X min H-nya diambil dari sini, jangan X sama dengan 2 ya, tapi X min H-nya X min 2 diambil. X min 2 dikurung, dikali Hx. Nah, Hx-nya berapa? Hx-nya ini. Nah, hasil baginya itu yaitu 2x pangkat 3 plus 7x kuadrat plus 13x plus 18. Nah, ini Hx-nya terus ditutup kurung, terus terakhir plus sisa. Berarti plus sisanya 41. Nah, ini adalah proyek dari nomor kisi-kisi nomor 25. Kamu harus bisa ini. Dihafalkan ini prosesnya. Jadi, ini nggak usah dijabarkan, dikalikan, nggak usah. Udah prosesnya seperti ini. Oke. Ini adalah kisi-kisi, poin-poin kisi-kisi dari nomor 13, 14, 15, terus 22, 23, 24, 25. Semua itu tadi yang udah mencakup tentang kisi-kisi tentang polinomial atau suku banyak. Nah, sebenarnya tadi kan kisi-kisinya banyak ya, ada yang tentang matriks, tentang bilangan kompleks. Nah, untuk video kali ini saya sempatkan untuk yang sesi polinomial. Monggo nanti disimak ya, karena tadi waktunya sudah sampai jam 8 dan sudah malam, kasihan nanti tidak kemalaman. Cukup menyimak videonya aja. Oke, nanti sambil bangun tidur besok pagi boleh disimak. Mungkin ini ada kalau 10 menit 20 menit lumayan lah. Oke, saya akhiri untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Semangat belajar.